yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kajian subuh di Mushola Al-Inayah yang kita cintai. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita mengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh ini kita awali pengajian rutin kita untuk pengajian bulanan. Mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya orang-orang yang mau datang ke rumah Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah, manfaat atau pahala yang Allah siapkan buat kita sangat luar biasa. Dan suatu hari dikatakan, kalau saja orang melaksanakan sholat isya berjamaah, ini sholat isya berjamaah, itu pahalanya sama dengan melaksanakan sholat setengah malam. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah, itu pahalanya sama dengan sholat apa? Sampai setengah malam. Ya. Kalau orang melaksanakan sholat subuh, itu pahalanya sama dengan melaksanakan sholat sampai satu malam penuh. Itu luar biasa. Ya. Jadi sholat subuh itu, ya, kalau kita sholat isya setengah malam pahalanya, kalau sholat subuh insya Allah sampai satu malam penuh. Ya, kita nilai melaksanakan ibadah sholat. Ini sangat luar biasa. Ya. Dan bahkan dalam satu hadis lagi dikatakan, orang yang melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh berjamaah, itu Allah kasih pahala sebesar langit dan bumi beserta isinya. Ya. Jadi sangat luar biasa kayaknya orang yang melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh berjamaah. Ya. Jadi Bang Kadir, kita nggak akan jadi lagi merasa miskin tuh. Ya, kalau kita yakin benar, paham benar makna daripada sholat subuh berjamaah. Ya. Langit dan bumi beserta isinya diberikan kepada kita. Ya. Jadi kaya ini sangat luar biasa. Kalau sekarang hari ini orang terkaya di dunia siapa? Siapa Pak Andra? Orang terkaya di dunia. Itu kalau masalah yang menciptakan apa itu Facebook apa itu? Ya. Hah? Panasikin, bukan. Jadi dia punya orang terkaya, punya duit triliunan. Ya. Kalah kayanya dengan kita yang sholat subuh berjamaah. Ya. Tapi kalau dia nanti masuk Islam, sholat subuh berjamaah lagi, jauh dan kita kalah aja. Dia hartanya ada dunia banyak, dapat pahala sholat subuh berjamaah, subhanallah. Jadi kalau orang-orang yang di luar Islam dia kaya, orang Islam melaksanakan sholat subuh berjamaah, kayanya sangat luar biasa. Ya. Nah, insya Allah ini bisa terus kita laksanakan, ya, sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid-masjid yang insya Allah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, orang yang sholat atau subuh berjamaah kemudian dia melaksanakan taklim, ya, duduk di pengajian, itu pahalanya hampir sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, Pak Jajan. Ya. Jadi duduk berjamaah melaksanakan taklim, ya, itu pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Pandra pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Nggak pernah. Ustaz, jangankan sholat sunnah 1000 rakaat ya palala ya. 11 rakaat aja udah 4P. Apa itu 4P? Pinggang pegal, pantat panas, ini gitu ya. Ini sejenak saja mendengarkan atau duduk di majelis taklim, pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, dan suatu diskusi dikatakan, wahai malaikat, sedang apa mereka? Mereka sedang duduk di majelis taklim, ya Allah. Kalau begitu
berikan mereka pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Kata Jibril, ya Allah, tapi di antara mereka ada yang tidur. Nah, ya ada ya. Kalau lagi ngaji kan ya enggak. Nah, itu mata kayaknya digelayutin sama isnen, ya kan? Kalau setan nggak berat, ya kan? Setan kan nggak kelihatan, nih. Tapi kalau lagi ngaji tuh kayaknya di mata tuh digelayutin sama isnen, tuh kan? Maunya merem aja. Ya Allah, tapi ada yang tidur ya Allah. Walaupun dia tidur kasih pahalanya, subhanallah. Ternyata tidur di majelis taklim dapat pahala, bro. Ya, jadi besok-besok kalau mau tidur cari majelis taklim, iya. Ya, pagi ini di majelis taklim mana, ya kan? Siang di majelis taklim mana, ya kan? Insya Allah pahalanya banyak tuh. Ya. Kopi juga lagi. Ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi manfaat daripada kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, apalagi diteruskan dengan duduk di majelis taklim. Hari ini yang akan kita bahas surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-54 ya. Surat kelima ayat 54 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Ya, jadi kita kaji hari ini satu ayat aja, tapi surat 5 ayat 54. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman ya. Jadi ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang beriman ya. Miss, siapa sih orang-orang yang beriman itu? Siapa Miss? Siapa sih orang-orang beriman? Pernah nggak dengar orang beriman? Sering ya? Tapi tahu nggak sih siapa sih orang beriman itu? Nggak tahu ya? Gum, siapa orang beriman itu? Orang yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi orang beriman itu orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, Rian. Menurut Rian siapa orang beriman? Orang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi kalau ditanya lagi siapa orang yang bertakwa, panjang banget itu. Ya, Pak Indro. Ya, siapa sih orang beriman? Tuh, ya, udah dijawab tadi. Bingung saya jawabnya. Ya. Ketika kita ditanya siapa orang beriman, kita akan menunjuk tuh, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Ya. Terus kita ini orang beriman bukan? Nah, kenapa kita nggak bilang siapa orang beriman? Saya Pak. Loh, ya kan? Supaya apa? Ayat ini nyangkut sama kita. Tapi kalau kita masih bilang orang-orang, ini ayat buat orang-orang. Tapi kalau kita bilang siapa orang beriman? Saya Pak. Maka ayat ini buat siapa? Buat saya. Tuh. Maka kita akan terlibat langsung dalam ayat ini. Tapi ketika kita menunjuk orang-orang, kita jarang mau terlibat. Kalau ada apa-apa maunya beramai-ramai. Siapa orang beriman? Yaitu umat Nabi Muhammad. Ya kan umum itu masih. Ya. Tapi secara khusus siapa orang beriman? Siapa, Ndro? Saya. Nah, gitu. Jadi ayat ini buat siapa, Ndro? Iya, tuh masih buat kita lagi, ya kan? Masih kepengen bareng-bareng, ya kan? Buat siapa? Buat saya, ya. Kalau buat saya, maka kita akan terlibat langsung dengan ayat ini. Tapi kalau masih buat orang-orang, masih umum, kita semua bagian dari itu, gitu, ya, nggak terlibat. Bang Gadir. Jadi siapa orang beriman, Gadir?
Saya. Nah itu ya. Sekarang kala kita nggak pede menyatakan diri menjadi orang yang beriman. Sehingga kalau ada ayat Allah mengenai orang beriman, itu buat orang-orang, bukan buat saya. Ya. Maka kalau ditanya siapa orang beriman, saya. Ayat ini buat siapa? Buat saya. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Saya. Apa titah dari Allah? May yartadda minkum an dinihi, barang siapa murtad dari jalan Allah, barang siapa murtad dari jalan Allah, keluar dari jalan Allah, tidak lagi mau memikirkan agama Allah, tidak peduli terhadap Islam di muka bumi ini, di keluarga kita dan dalam diri kita. Apa kata Allah? Fasawfa ya'tillahi biqaumin, maka Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Jadi ternyata kalau orang beriman, namanya orang beriman, tapi tidak mau lagi memperhatikan agama Allah, tidak mau lagi memperhatikan agama Islam, maka itu akan diganti oleh Allah dengan kaum yang lain. Ya. Apa ciri-ciri daripada kaum lain yang akan menggantikan orang yang tidak peduli lagi? Kenapa ayat ini saya sampaikan? Karena pada kondisi sekarang ini, ya, banyak lagi umat Islam yang tidak peduli terhadap agamanya. Banyak umat Islam lagi tidak peduli, manakala umat Islam, agama Islam, Allah dan Rasulnya dihina oleh orang lain. Ya, maka ayat ini coba kita bawakan. Apa daripada ciri-ciri pada orang Allah yang umat yang akan menggantikan umat yang tidak lagi mau peduli terhadap agama Allah? Yang pertama, apa kata Allah? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Apa itu? Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat pengganti ini yang dipersiapkan oleh Allah, ciri yang pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi saling apa nih, Pak Indra? Saling making love, ya kan? Saling cinta mencintai antara Allah dengan hambanya, ya, hamba dengan penciptanya. Setelah jadi saling cinta mencintai. Ini ciri pertama daripada umat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri daripada orang yang saling mencintai? Apa yang dulu ketika mencintai mantan pacar, ya kan, yang sekarang udah jadi istri, apa kira-kira cirinya? Biasanya orang yang saling cinta mencintai, apa ciri-cirinya ya? Selalu ingat, ya kan? Di mana saja ingat, ya kan? Bahkan ke dapur ingat dia, ya kan? Kalau lagi cinta, ya kan? Ya kan? Ngelihat centong, ingat siapa nen? Ingat nasi, bukan ingat ini nen. Jangan salah ente, ya kan? Iya, orang saling mencinta itu selalu ingat, ya. Ingat dalam bahasa Arabnya apa? Apa Gung? Ingat dalam bahasa Arab. Remember. Ingat dalam bahasa Arab itu adalah zikir. Zikir itu ingat, ya kan? Zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi orang yang saling cinta mencintai itu selalu ingat, ya. Pengen ketemu, betul nggak, Ndra? Ya kan? Kalau sekarang sih nggak pengen ketemu, ya. Kenapa? Ya. Kalau orang yang saling mencintai selalu ingat, pengen ketemu. Jadi orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah ingin selalu bertemu dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan kita bertemu dengan Allah? Salat. Ya. Kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Mi'raj, ketika Rasulullah mi'raj bertemu dengan Allah. Maka orang beriman kapan bertemu dengan Allah? Ketika dia melaksanakan salat, ya. Jadi orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, maka dia akan menjaga waktu sholatnya. Jadi bohong kalau dia bilang cinta kepada Allah, tapi dia menelantarkan waktu sholatnya. Ya, nah, ya. Kalau perlu sholatnya itu ditungguin. Ya.
kayak Pak Andra, ya kan? Alhamdulillah sekarang udah nungguin waktu sholat. Kenapa azan dia, ya kan? Tuh cakep tuh orang yang dicintai dan mencintai Allah, ya, menjaga waktu sholatnya. Jangan sampai sholatnya belentang-belentong, ya. Artinya kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Ngaku cinta sama Allah, apaan lo? Tuh, ya kan? Betul kan, Bro? Iya. Kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu, pengen baca surat cintanya Allah. Apa surat cintanya Allah, Miss? Al-Quran. Ini surat cintanya Allah. Kata Allah dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Ar-Rahman itu apa? Kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, 'allamul Quran. Ya, ilmunya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah surat cintanya Allah. Jadi kalau kita tidak bertemu dengan Allah, selalu kita membaca surat cintanya Allah. Indah benar, gitu? Makanya kalau baca Al-Quran jangan cuma ayatnya doang, terjemahnya baca. Supaya apa? Kita ngerti. Ustaz, kan kalau baca Al-Quran saja kita mendapatkan pahala. Satu ayat kita mendapatkan 10 faedah atau pahala. Benar. Tapi kan lebih bagus lagi manakala kita paham maknanya, paham artinya. Betul nggak, Pak? Ya, sekarang nih, ya, Pak Endro, ya, misalkan ya, punya pacar kerjanya di Inggris gitu ya, di sana di Inggris, nulis surat cinta nih kepada Endro nih pacarnya nih, ya. Ini nggak ngomongin Amel nih, enggak, karena Amel kan belum pernah ke Inggris ya. Misal nih, Miss, ya. Ini jangan gara-gara begini jadi berantem tadi rumah. Nulis surat nih, ya, Amel pakai bahasa Inggris sampai ke tangan Endro. Endro nggak bisa bahasa Inggris, bacanya mah bisa, tapi nggak ngerti. Ada loping lopnya apa nih? Kira-kira sebagai orang yang mencintai, apa yang akan dilakukan oleh Endro? Google Translate. Google Translate, kita cari di Google apa nih artinya, ya. Kalau enggak, bawa ke orang yang bisa bahasa Inggris, minta tolong dibacain, diterjemahin, supaya apa? Supaya tahu apa yang ditulis oleh sang kekasihnya. Dia pengen tahu, ternyata dia kasih sayang di dalam suratnya. Setelah baca, itu orang yang cinta. Tapi kalau Endro nggak cinta sama tuh orang Inggris, ya kan? Dapat surat begitu, kira-kira gimana? Nyari Google Translate nggak? Cuek aja. Kenapa? Gue baca, gue kagak ngerti, udah aja dibaca doang, nggak pengen tahu. Kenapa? Gue kagak cinta sih. Tapi kalau dia cinta, dia cari. Kalau perlu dia belajar bahasa Inggris, betul nggak? Iya. Begitu juga orang yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia membaca Al-Quran, pengen tahu apa sih nih yang Allah tulis di dalam suratnya, ya. Kasih sayang apa yang Allah berikan kepada kita dengan yang dia tulis ini. Dia cari terjemahnya, ya kan? Sekarang kan banyak surat Quran-Qurannya ada terjemahnya, ya, dari Departemen Agama, dari yang lain, ya kan? Dia cari terjemah, oh ternyata ini loh, indah bener. Kenapa ya disebut surat Al-Baqarah? Kenapa ya disebut surat Yunus? Ada apa dengan Yunus? Apa ada dengan Yusuf, ya kan? Apa ada apa dengan Ibrahim? Apa ini isinya? Apa ceritanya? Apa kisahnya? Apa maknanya? Ini akan dicari bagi orang-orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu membaca Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, ya. Kalau kita alhamdulillah, ya, tiada minggu tanpa membaca Al-Quran, khususnya malam Jumat, ya, kita baca. Ada kemajuan baca Quran setiap hari Jumat, ya. Kalau nanti ditingkatkan lagi, satu pekan berapa kali, ditingkatkan lagi sampai setiap hari, tiada hari tanpa Al-Quran, ya. Banyak tuh orang ada one day one juz, setiap hari 1 juz, setiap bulan khatam. Ada one day 2 juz, ya kan, satu hari 2 juz ada, ya kan? Atau yang mau lebih rendah lagi, one day 1 ain, ya kan, satu hari 1 ain. Ada lagi yang lebih rendah, one day 1 ayat. Ya, boleh nggak? Boleh aja setiap hari, karena Rasul senangnya begitu.
Jangan hari ini 1 juz, besok 2 minggu kagak baca, nggak seneng tuh, ya. Tapi kalau 1 hari 1 ayat, tapi tiap hari. Umis nih mau kerja baca Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Misalkan gitu kan. 1 ayat tuh kerja dah. Ya. Besok mau kerja lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul raiba fihi hudal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Boleh. Tapi seumur hidup kagak kelar bacanya, nggak hatam-hatam, pelit banget. 1 hari 1 ayat, hari ini mah 1 ayat deh. Nih orang yang mencintai Allah, dia yang pertama ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, dia jaga waktu pertemuannya dengan Allah, yaitu sholat, dan dia senantiasa membaca surat cintanya Allah, yaitu Al-Quran. Apalagi yang dilakukan orang yang saling cinta mencintai? Apa Gum kira-kira? Ya, kalau Agung mencintai gitu, apalagi yang dilakukan? Saling selalu ingat kepada orang yang dicintai. Rela berkorban, ya kan? Apa aja gua lakukan, ya nggak lah? Betul nggak? Iya, apa aja gua lakukan. Kalau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tuh kayak kutu, kutu itu kepala jadi kaki jadi kepala, badan jadi kepala. Kenapa? Adanya di atas kepala. Kutu, ya kan? Tapi orang yang mencintai, dia rela berkorban. Untuk siapa? Untuk orang yang dicintai. Ya, maka orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah, dia rela berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Waktunya, tenaganya, pikirannya untuk membela orang yang dicintai. Kalau orang yang dicintai diganggu oleh orang lain, nih lewatin dulu gua. Begitu tuh, ya kan? Kalau kita lagi bawa istri digodain, kita diam aja, itu cinta mau kagak? Kagak, ya kan? Kita bawa istri, itu digodain, lu berlawanan dengan saya, ya, macam-macam lu. Itu orang yang mencintai. Kalau orang yang istrinya digodain orang, kita diam aja, itu namanya dayus. Dayus itu jangankan masuk surga, mencium bau surga haram. Tuh, kenapa? Tidak memperhatikan istrinya, masya Allah tuh. Ya. Jadi orang yang mencintai itu, kalau istrinya digoda orang, dia akan rela berkorban. Ya. Dulu kan kita juga begitu, waktu masih pacarannya nih. Malam minggu mau pacaran, kagak punya duit, mau nggak mau lepis nyangkut di tukang loa, digadein. Ini juga di tukang loa. Buat apa nen? Ya, buat ongkos. Terus saking apa? Saking cinta tuh ngebela-belain, ya kan? Ya nggak Mis? Iya juga ya. Dulu pernah tuh celana jin gue ngangkut di tukang loa, ya Mis ya. Lagi mau ke rumahnya Saro kan begitu. Kenapa? Cinta dibelain. Tapi begitu malam minggu gerimis, kagak datang. Besok ditanya pacar, bang, kok malam minggu kemarin nggak datang, habis gerimis. Ya, ini mah cemen nih namanya nih. Ya, orang cinta tuh jangankan gerimis, hujan gede, ya kan? Dia mondok. Ya, artinya hujan gede dia bela-belain datang. Nggak punya ongkos aja tadi, celana lepis nyangkut di tukang loha, ya kan? Apalagi cuma sekadar gerimis. Jadi kalau ada orang nggak sholat, kenapa nggak sholat? Saya sakit, ya. Nggak sholat berjamaah, kenapa? Sakit apa? Sakit pano, ya. Sakit pano, kagak sholat berjamaah, ya. Itu cinta apa tuh kepada Allah? Nah, ya kan. Jadi kalau orang yang cinta kepada Allah, apapun kondisinya, dia akan selalu bela Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia dengar Allah dicaci maki orang, kalau dia dengar Nabi Muhammad dihina orang, kalau dia benar dengar Al-Quran didustai orang, maka dia menjadi orang pertama, orang paling depan membela Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ciri orang yang saling cinta mencintai. Ya, dia jaga waktu sholatnya, dia baca surat cintanya, dia akan selalu menjadi orang yang membela Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul, dan agamanya.
Kata Allah dan surat Al-Taubah ayat 33 dikatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Apa diperintahkan Allah? Liyuzhirahu, menangkan agama Allah, 'ala dini kullihi, atas agama-agama yang lain, menangkan umat Allah atas umat-umat yang lain, menangkan hukum Allah atas hukum-hukum yang lain. Al-Quranul Karim. Kalau bukan kita, siapa lagi pelakunya? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri yang kedua? Ciri yang kedua, umat yang dipersiapkan oleh Allah adalah azilatin 'alal mu'minin. Apa itu? Lemah lembut terhadap mukmin. Jadi umat yang dipersiapkan oleh Allah adalah umat yang lemah lembut sesama mukmin. Kenapa? Karena kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Atau kalau kata Rasulullah, al-islamu kal jasadil wahid. Islam itu bagaikan satu tubuh. Satu disakiti, yang lain akan merasa sakit. Jempol cantengan, ya kan? Kira-kira gimana tuh tangan? Ngusapin. Gimana mulut? Niupin. Apa terjadi saling tuh? Kal sajadil wahid, bagaikan satu tubuh. Kalau dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah saudaramu yang berselisih. Jadi kalau ada saudara kita yang berselisih, damain, jangan. Nah, ini anrak tuh. Kalau ada yang musuhan aja ya kan? Dia bukannya damai, malah ngomporin. Ini nggak cocok nih yang buat jadi umat pengganti nih. Karena suka ngomporin, ya kan? Apalagi kompornya pakai gas lagi, bu cepet, ya kan? Gas biru lagi, ya ngomporin. Nah ini jangan nih. Azilatin 'alal mu'minin. Apa itu? Berlemah lembut terhadap sesama mukmin, ya. Satu Islam dengan Islam yang lainnya saling lemah lembut. Jangan saling main kasar-kasaran, saling fitnah, saling memusuhi antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain. Cuma gara-gara beda songkoknya, cuma beda-beda gara-gara cingkrangnya, cuma gara-gara beda jenggotnya. Satu umat Islam dengan Islam yang lain bisa terjadi perpecahan. Ya, ketika ditawar, yuk sholat yuk di sono. Mana tuh di tempat situ? Oh enggak, kenapa? Itu musolanya Muhammad dia, bukan Muhammad kita. Tuh cuma gara-gara Muhammad dia sama Muhammad kita bentrok. Iya, sono mah nggak pakai kunut, kita kan pakai kunut. Cuma gara-gara kunut bentrok, cuma gara-gara usoli jadi bentrok, ya masya Allah. Ya, nah ini jangan sampai terjadi, ya. Karena kata Allah dalam surat 30, surat Ar-Rum ayat 31 dikatakan, janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Ya, siapa orang yang musyrik? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Masing-masing golongan merasa bangga akan golongannya dan menyalahkan golongan lain. Ya, Muhammadiyah bangga dengan kemuhammadiyahannya, NU bangga dengan NU-nya, Persis bangga dengan Persisnya dan menyalahkan orang lain. Saya loh yang paling benar, saya loh yang lain nggak benar, masya Allah. Ya, jadi kalau ada orang datang ke masjid, ya, bukannya mau berjamaah, matanya jelalatan. Ngapain jelalatannya? Ngeliatin celana cingkrang lah, ngeliatin jenggot lah, ngeliatin kumis lah, tuh, ya. Jadi nyari-nyari kesalahan orang. Ya, kalau selaman habis sholat selamat, ditarik tangannya, ya nggak mau selamat, ini bid'ah, masya Allah. Ya, jadi kalau orang udah masuk ke dalam masjid udah bener lah, ya kenapa dia mau ibadah? Yang nggak benar begitu azan masih ada di luar, masih ada di warteg, masih ada di kandang ayam, masih ada di kandang ikan, ya kan? Udah azan tuh, udah azan masih ada di kandang ikan, ya kolam ikan, ya maut, ya. Nah tuh yang kagak benar tuh begitu. Komporin.
Nah itu, jadi apa? Sesama mukmin harus saling bersaudara, lemah lembut, ojo apa tuh Andra? Ojo dongeng. Oh kata Isnan, ojo ngeyel. Ya, jadi bina menjadi umat yang rohamau bainahum, berkasih sayang di antara mereka, azilatin ala mu'minin. Yang ketiga, hadirin jamaah yang berbahagia, ciri daripada umat yang dipersiapkan oleh Allah adalah aizzatin alal kafirin. Aizzatin apa itu? Keras alal kafirin, terhadap orang kafir. Tadi lemah lembut sesama mukmin, sama orang kafir boleh menkeras-kerasan. Apalagi kafir yang harbi. Kafir itu ada dua, kafir jimni, ada kafir harb. Kafir jimni itu kafir yang tidak memusuhi Islam. Kita boleh bertetanggaan, boleh apa itu namanya istilahnya silaturahmi boleh. Tapi kalau yang harb, yang memusuhi, wajib kita keras. Ya. Zaman Rasulullah, siapa kafir Quraisy memusuhi umat Islam, mengintimidasi umat Islam, maka wajib hukumnya perang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hei orang yang beriman, wajib atas kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul, walaupun kalian tidak senang kepada perang tadi, tapi wajib, diwajibkan oleh Allah. Manakala mereka mau nyerang kita, mereka senantiasa mengintimidasi kita, wajib kita. Ya. Nih nanti nih desas-desusnya ada New PKI, ya kan? Orang-orang PKI komunis yang mau menghancurkan umat Islam bangsa Indonesia. Hati-hati. Kalau ada yang mau mengganti ideologi kita ya dengan ideologi komunis, wajib bagi kita tuh ya kafir harb tuh yang mau memerangi umat Islam. Izzatin alal kafirin, harus keras terhadap keingkaran. Tuh yang ada di luar kafir harb. Ada lagi keingkaran yang berada di dalam diri kita. Ini juga yang harus kita keraskan. Siapa? Nafsu. Ya, nafsu yang jelek yang senantiasa membawa kita ke tempat yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nafsu kita. Nafsu apa? Malas beribadah, ya. Malas melakukan kebaikan, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bakhil, pelit, medit, apalagi koret, ya. Apalagi ya, buntut kasir, kata orang kalau buntut kasir itu, ya. Nah tuh kalau ada yang itu di dalam diri kita, mesti kita aizzatin alal kafirin, keras terhadap yang seperti itu. Ya, malas beribadah, ya, malas bersedekah, keras terhadap yang itu. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita yang akan menjerumuskan kita ke lembah kebinasaan. Aizatin alal kafirin. Yang keempat, apa ciri umat yang dipersiapkan oleh Allah? Yaitu yujahiduna fisabilillah. Mereka senantiasa bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tuh. Jadi sungguh-sungguhnya di jalan Allah, bukan yujahiduna fisabilihi tamrin. Ya, kemarin ada orang bakar-bakar ban di Tamrin, itu namanya yujahiduna fisabilihi tamrin. Itu enggak ada perintahnya. Ya, atau yujahiduna fisabilihi Sarinah, di jalan Sarinah, bukan tempatnya. Tapi tempatnya adalah yujahiduna fisabilillah, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya. Dulu para sahabat Rasulullah kalau ada panggilan perang, Masya Allah, ya, selalu menjadi orang yang terdepan mendaftarkan diri untuk apa? Jihad di jalan Allah. Karena mereka tahu mati syahid jaminannya adalah surga. Ya. Ya, kita pun harus begitu. Yujahiduna fisabilillah. Mereka senantiasa bersungguh-sungguh ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kalau ada panggilan ya untuk jihad, jihad, lu aja dah, lu aja. Ada juga tuh zaman Rasulullah yang lu aja, gua nunggu aja di Madinah. Siapa itu? Kaum munafikin, ya, orang-orang yang munafik, ya. Dan sampai kita termasuk menjadi orang yang begitu, ya. Jahiduna fisabilillah, sungguh-sungguh di jalan Allah, ya.
Mana ada panggilan, ayo kita tegakkan. Ya. Siapa yang kita tegakkan? Nih Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, apa itu? Apa? Yajahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu laumata la'im. Apa itu? Mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Nih, ada nggak orang yang suka mencela, Bro? Banyak, nyelanya doang, ya kan? Berbuatnya enggak, ya. Ada orang sholat, sholat tuh, lah, kayak bakalan masuk surga aja lu sholat. Ada taklim subuh, taklim subuh jauh lagi, ya kan? Mana dia istihad, ya kan? Atau dia paling duluan, ya kan? Ada orang kayak begitu, ya kan? Orang jauh, nggak ada di sini, ya. Kebetulan lagi duduk aja, mampir gitu. Padahal orang jauh itu. Ya. Makan nambah, ya kan? Begitu makan, kita lihat nasi sedikit banget. Tumben nih bocah, makan sedikit. Iya. Begitu nambahnya 2 kali lipat, masya Allah. Bungkus pula. Subhanallah, ya. Apa aja? Yang kelima adalah wala yakhafu laumata la'im. Mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Ya, istilah pepatah apa yang? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Biarin aja dia ngonggong, kita terus aja melaksanakan sebuah kebaikan. Ya, orang bangun masjid celah, ya kan? Tumben nih. Tuh ada yang nyela begitu tuh. Ngeliat ada orang baru masuk ke musola, tumben. Ya tuh. Kalau dia beristiqamah, wala yakhafu laumata la'im, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, ya, tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Biarin aja dia mencela. Kenapa? Karena di dalam dirinya banyak sikap tercela. Nah, ya. Jadi diri itu bagaikan siapa diri kita, apa yang keluar dari diri kita. Ya, kalau di depan tuh ada teko, ya kan, isinya apa ya? Teh, ya kan? Kita tuang ke gelas, keluarnya apa? Teh. Kenapa keluar teh? Karena isinya di dalamnya teh, nggak mungkin keluar kopi. Aneh, gitu. Nah begitu juga yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan siapa diri kita. Kalau senantiasa keluarnya celaan, terjadi di dalam dirinya itu banyak sifat-sifat yang tercela. Tuh dengerin tuh. Ya, jadi apa yang keluar dari mulut kita itulah apa-apa yang berada di dalam diri kita. Ya, ada. Ya, dikatakan katanya apa tadi? Harimau, mulutmu adalah harimaumu, ya. Bisa jadi mulut ini membawa sebuah kebaikan, bisa jadi mulut ini menjadi sebuah kecelakaan. Ya. Nah, tuh kata Pak Isnan itu benar tuh, ya tuh. Daripada tuh nyelak lagi, diem iya tapi ngorok. Jadi wala yakhafu laumata la'im, mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Berbuat baik terus saja berbuat baik, ya. Jangan manakala dicela udahan, ya, berbuat baiknya. Sering mengingatkan orang sholat bangun, ya, subuh-subuh udah teriak-teriak. Bangun, bagus tuh, ya kan? Tapi begitu dicela sama orang, lo kayak apa aja, besok mencak udah enggak, ya. Enggak mau lagi membangunkan orang lain, masya Allah, ya. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, ini surat 5 ayat 54. Kalau 5 ciri tadi ada pada diri kita, maka diri kita adalah umat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tidak 5 ciri tadi ada di dalam diri kita, maka jangan-jangan kita menjadi orang yang akan diganti oleh Allah. Ya, kalau Allah mau mengganti sebuah kaum, semudah kita membalikan telapak tangan. Peristiwa Aceh, ya, berapa menit dengan tsunami oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit ribuan manusia melayang nyawanya, ya. Dikirim lagi flu burung, ya kan, sudah banyak ratusan bahkan ribuan nyawa melayang cuma gara-gara flu burung, ya kan? Burung pilek, itu baru pilek, belum
batuk. Kalau batuknya burung, jangan-jangan bisa lebih banyak lagi orang yang mati karena batuknya burung. Tundra gitu kan ya. Itu kalau Allah pengen ganti itu mudah ya. Nih 2 tahunan nih apa nih? Covid ya kan? 19 Covid-19 banyak mayat-mayat yang hilang atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah mengganti sebuah kaum. Maka jangan berbangga diri dengan kebaikan yang kita punya, jangan berbangga diri dengan kedudukan yang kita punya, jangan berbangga diri dengan kekayaan yang kita miliki. Semua itu akan sirna manakala Allah kehendaki. Ya, kalau 5 ciri tadi ada pada diri kita, apa kata Allah? Jadi tidak bisa orang yang zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Mereka akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah Maha mengetahui, Maha luas dan lagi Maha mengetahuinya. Nah, Bapak sekalian, inti daripada ayat ini, ciri daripada umat yang akan menjadi umat pengganti, yang pertama adalah saling cinta mencintai. Yang kedua adalah saling lemah lembut terhadap mukmin. Yang ketiga keras terhadap kafir. Yang keempat mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yang kelima mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Mudah-mudahan sifat-sifat ini ada pada diri kita dan senantiasa Allah jaga keistiqomahan kita dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman sekalian jemaah yang berbahagia ya, apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pertama kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridho kita. Amin. Nah, marilah kita sempurnakan acara taklim kita pada hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.